Baik, untuk simulasi yang pertama, itu ada beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama, yaitu Arduino Uno. Lalu, komponen yang akan kita gunakan selanjutnya ada LED dan resistor. Nah, untuk resistor ini, resistansinya kita ubah menjadi 220 ohm. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan LED pada resistor. Yang pertama itu kita bisa mengklik anoda pada LED dan geser pada terminal yang ada di resistor. Tadi itu saya mengkliknya di terminal 2. Selanjutnya untuk resistor yang lain itu kita sambungkan ke Arduino Uno di min 9 atau di D9. Terus selanjutnya untuk kaki katoda itu langsung kita hubungkan ke GND yang ada di Arduino Uno ke GND atau ground. Nah, karena kita hubungkan ke GND, kabel yang tadinya berwarna hijau kita ubah menjadi warna hitam. Selanjutnya untuk pengkodingannya itu saya memilih teks. Lalu di sini ada beberapa yang saya ganti. Di pin mode karena saya menggunakan 9 di sini, itu saya ganti semua yang bertulisan LED bulletin ini menjadi 9 karena di Arduino yang saya gunakan, saya menggunakan angka 9. Nah, fungsi dari simulasi yang pertama ini untuk mengontrol lampu LED untuk menyalakan serta mematikannya secara bergantian dengan interval waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika disimulasikan, dan ini ketika berhenti disimulasikan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam simulasi yang kedua. Simulasi yang kedua ini mengandung judul kontrol sudut motor servo dengan potensiometer. Nah, komponen apa aja sih yang kita perlu pakai untuk simulasi yang kedua ini? Yang pertama pastinya Arduino Uno. Lalu kita membutuhkan potensiometer sama seperti judul awal kita tadi. Dan kita membutuhkan motor servo. Micro servo. Nah, setelah kita siapkan semua alatnya, kita bisa mulai menghubungkan A0 yang ada di Arduino Uno terhadap potensiometer dan kita arahkan ke wiper. Kita rangkai semuanya. Ini seperti ini. Nah, lalu kita di sini menggunakan pin
9. Lalu kita ubah menjadi warna oranye. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengkodingan. Nah, kita itu memilih control servo.h, itu kita gunakan sebagai library. Lalu input sama dengan A0, itu kita gunakan sebagai input potensionya untuk dikonversikan ke A0. Lalu terdapat point satu, lalu point loop, lalu setelah itu untuk fill code-nya itu terdapat angka 0, 10, 23, 0, dan 180. Nah, kenapa kita menggunakan angka-angka tersebut? Yang pertama, 1023 ini kita gunakan untuk kita lihat nilai potensianya. Nah, kenapa 180? Karena itu membentuk derajat 180 derajat, karena itu hanya bisa berputar sebanyak 180 derajat. Nah, nilai dari 1023 ini kita konversikan ke sudut analog 180 derajat. Jadi ketika berputar itu adalah nilai maksimalnya 180 derajat. Ini kita bisa lihat, ini terjadi sedikit kesalahan karena balik ini sudah. Dan kita akan melihat ketika disimulasikan. Ini adalah hasil simulasi yang kedua, yaitu kontrol sudut motor servo dengan potensiometer. Nah, selanjutnya kita akan melihat simulasi yang ketiga. Simulasi yang ketiga itu berjudul mengontrol kecepatan RPM motor dengan potentiometer. Nah, untuk simulasi yang ketiga ini ada beberapa komponen yang pastinya dibutuhkan. Komponen yang pertama yaitu ada Arduino Uno, lalu ada DC motor. Ini kita menggunakan ini. Lalu kita menggunakan tip 120. Ini tip 120. Lalu kita menggunakan dioda. Kita memerlukan 2 dioda di sini. Lalu potentiometer. Lalu kita menggunakan breadboard mini. Setelah itu kita juga akan menggunakan baterai. Nah, baterai yang kita gunakan itu ada 9 volt. Nah, setelah itu ini kita susun dan mulai kita rakit untuk kita hubungkan satu dengan yang lainnya.
Ini bisa kita lihat. Di sini DC motornya akan dihubungkan dengan diodanya dihubungkan dengan baterai. Pertama di kutub positif terlebih dahulu, lalu ini DC motornya juga. Kita hubungkan juga ke kutub yang positif. Ini kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam coding apa aja sih yang kita gunakan dalam simulasi yang ketiga ini. Kita menggunakan const in transistor pin. Nah, terus terdapat beberapa program juga, yaitu ada port setup, ada pin mode. Nah, sebentar, ada pin mode. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari pin mode itu? Fungsi dari pin mode sendiri itu untuk mengatur itu digunakan sebagai output ataupun input. Nah, ini kita kenapa di sini di kolom kelima transistor pinnya itu output, karena kita menggunakan motor DC, jadi yang digunakan output. Nah, terus untuk menjalankan programnya itu ada void loop, ada sensor value atau output value. Ini kita lihat. Ini mappingnya itu bisa kita lihat dari 0 sampai 255. Terus analog write ini gunanya untuk menuliskan perintah dari transistor itu sendiri. Sedangkan untuk ini bisa kita lihat jika disimulasikan. Ketika potentiometernya diputar, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda di DC motornya. Sekian dari simulasi ketiga ini. Baik, untuk simulasi selanjutnya itu simulasi keempat.
Nah, simulasi keempat itu judulnya Arduino LCD dengan karakter Hello World. Nah, komponen-komponen yang diperlukan, yang pertama itu ada Arduino Uno, ada LCD 16x2, lalu ada potensiometer dan sebuah resistor. Ini kita mulai hubungkan antara potensiometer ke Arduino Uno-nya. Lalu ini LCD GND dihubungkan ke terminal 1. Lalu VCC-nya juga ke terminal 2. Nah, ini karena awalnya resistornya belum memiliki nilai resistansinya kita buang jadi 330. Satuannya juga kita buang menjadi ohm. Ini proses merakitnya. Ini coba menghubungkan resistor ke VCC yang ada di LCD-nya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengkodingan. Nah, untuk yang digunakan dalam simulasi keempat ini, library yang digunakan itu ada pada baris pertama include liquidcrystal.h, itu digunakan untuk mengontrol layar LCD. Terus terdapat liquid crystal LCD juga 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini karena enable-nya itu urut dari D4 sampai sini sampai di sini urut dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hingga di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu selain itu juga terdapat void setup. Fungsi dari void setup ini sendiri itu dijalankan saat Arduino Uno pertama kali dinyalakan. Terus terdapat LCD begin, LCD set kursor, LCD pin. LCD pin ini untuk mencetak halo dunia. Hello World. Yang pertama LCD print itu untuk memunculkan Hello World. Lalu LCD print yang kedua itu memunculkan halo dunia. Sini ada sedikit kesalahan karena di baris ke-7 itu harusnya terdapat ini kurang R sehingga terjadi beberapa error. Ini setelah ditambahkan R, lalu kita coba untuk simulasikan. Ini pada baris pertama itu terdapat kata Hello World, sedangkan baris kedua Halo Dunia. Sekian dari simulasi keempat. Baik, untuk simulasi selanjutnya, simulasi kelima, itu saya akan membuat alarm anti maling dengan sensor FLIR.
Nah, bisa dilihat di sini komponen yang pertama yang dibutuhkan pastinya ada Arduino Uno, lalu ada sensor Vir di sini, lalu juga kita akan membutuhkan buzzer. Ini adalah proses penyambungan GND di Arduino Uno terhadap kutub negatif di buzzer. Lalu di sini juga bisa kita lihat di mana di sini proses penyambungan antara Arduino Uno lalu dihubungkan terhadap sensor Vir di powernya. Ini adalah proses pembuatan rangkaian jumpernya ya, bisa dilihat ini diganti warna kabelnya. Dan di sini kita juga membutuhkan sebuah slide switch. Slide switch itu bisa dikatakan sebagai saklar ya. Dan di sini kita bisa menggunakan sebuah resistor di sini. Terus selanjutnya untuk di sini proses penyambungan dari tadi Arduino Uno ke terminal 2 ya. Sini. Lalu bisa kita next videonya. Di sini adalah proses pengodingannya, di mana kita akan menggunakan integer pin buzzer 6 terus pin Vir karena kita menggunakan sensor Vir kita 7, terus ada saklar juga kita menggunakan angka 5. Nah, pin buzzer ini output karena nanti itu akan menghasilkan suara. Lalu pin Vir itu sebagai input, pin mode itu sebagai input juga, pin saklar itu sebagai input juga, sorry. Lalu terdapat void loop di sini. Inrit saklar itu yang akan dibaca, dan if read saklar sama dengan itu jika kita ketahui. Vir juga itu membaca sensor Vir. Jika outputnya itu high atau yang dihasilkan itu high, maka buzzernya itu akan menyala, tapi jika tidak, buzzernya akan mati. Nih, high. Kita next ke proses simulasinya ya teman-teman. Jadi ini proses saat disimulasikan untuk alarm anti maling. Jika dia masih dalam jangkauan dia tidak akan berbunyi ya, tapi jika sudah di luar ini harusnya berbunyi. Sekian simulasi kelima mengenai alarm anti maling dengan sensasi. Baik untuk simulasi selanjutnya. Simulasi yang akan kita pakai yaitu simulasi sensor suhu. Nah, dalam simulasi sensor suhu ini terdapat beberapa komponen yang akan kita gunakan. Dapat dilihat komponen yang pertama itu ada Arduino Uno, lalu ada breadboard small, lalu kita juga akan menggunakan temperatur sensor ini yang kecil, lalu kita juga akan menggunakan potentiometer serta resistor. Jadi kita juga akan menggunakan LCD. Di sini warna hijau untuk mengetahui nilai temperaturnya itu bisa menghasilkan output berapa. Ini proses penghubungan antara satu dengan yang lainnya.
dilihat sini. Nah, bisa kita next aja. Ini juga masih proses penyambungan jumper ya, dari breadboard small terhadap LCD, lalu LCD. Nah, terus nanti ini dari sini kita hubungkan ke Arduino Uno. Ke sini. Ke D5. Untuk yang selanjutnya itu ada pengkodingan. Di sini library yang kita gunakan yaitu library liquid crystal ya, liquid crystal ini. Nah, liquid crystal itu digunakan untuk mengontrol layar LCD dan membaca sensor suhu. Lalu di sini liquid crystal LCD itu kenapa angka 12, 11, 9, 4, 3, 2? Karena di sini dapat dilihat di undang-undangnya ada 12, 11, 5, 4, 3, 2. Sini. Ini saat proses simulasinya. Ini seharusnya ada keluar nilai dari temperaturnya, karena di sini tidak terlihat. Saya akan menunjukkan langsung dari web yang saya buat. Di sini. Nah, di sini ini suhunya ya teman-teman. Ini bisa kita lihat saat kita start simulation. Ini temperaturnya ada 24,7. Sekian dari simulasi ke-6. Oke. Selanjutnya kita akan melihat simulasi yang ke-7. Simulasi yang ke-7 ini simulasi yang ke-7 ini kita akan membuat sistem irigasi otomatis. Sini ada DC motor. Ini komponen, ada power supply juga yang akan kita gunakan. Ini adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan. Kita menggunakan relay SDPT juga. Jadi bisa kita next saja. Ini mulai menghubungkan dengan kabel. Ini menghubungkan terhadap relay SPDT dengan power supply. Di sini juga kita akan menghubungkan sini. Ini akan dihubungkan terhadap Arduino Uno. Hubungkan sini. Sudah. Lalu kita akan masuk dalam tahap pengkodingan. Untuk simulasi ke-7 ini kita akan menggunakan library
kita akan menggunakan sensor tentunya tadi karena terdapat di sini digunakan untuk sistem irigasi. Itu bisa kita lihat di sini pin mode, ada sensornya itu input, ada output juga. Kalau nilai kelembapannya ini kita coba simulasikan. Nah, ini ketika kita simulasikan hasil yang didapat itu seperti ini. Dan terima kasih. Nah, untuk simulasi selanjutnya, simulasi yang akan saya buat yaitu penyiram tanaman otomatis. Nah, untuk komponen yang digunakan itu ada Arduino Uno, lalu di sini terdapat LCD juga di sini. Lalu ada breadboard small, ada LED dan resistor, ada buzzer, serta ada micro servo. Lalu di sini ada soil moisture sensor. Bisa kita connect. Di sini saya mengubah resistansi dari resistornya menjadi 330. Satuannya juga saya ubah menjadi ohm. Di sini adalah proses penghubungan kabel jumper terhadap breadboard terhadap LCD dan Arduino Uno. Lalu ini buzzer diletakkan di sini, lalu resistor yang tadi sudah kita ganti resistansinya. Ini proses penghubungan kabel jumper dengan satu dengan yang lainnya. Ini proses penggantian warna-warna kabel jumper. Lalu ini kita masuk dalam pengkodingan. Coding yang digunakan itu ada in analog, ada in second, in cost buzzer. Terus ada my servo stage. Ini bisa kita lihat ketika simulasinya dilakukan. Penyiraman tanaman otomatis. Ini buzzernya akan nyala ya. Sekian. Baik, selanjutnya kita akan masuk simulasi selanjutnya. Di sini simulasi yang ke-9 itu kita akan membuat alarm kebocoran gas. Kita membutuhkan Arduino Uno serta LCD di sini, lalu membutuhkan breadboard small, lalu membutuhkan bus atau piezo. Lalu kita membutuhkan LED dan resistor.
alarm kebocoran gas ini, kita juga membutuhkan gas sensor tentunya. Nah, kita akan membuat alarm kebocoran gas. Ini kita rangkai. Ini proses pemasangan penghubungan menggunakan kabel jumper, gas sensor dengan resistor. Ini positif, tutup positif, tutup positif. Bisa kita ini proses kabelnya kita ganti warnanya. Kita mix saja. Lalu ini masuk dalam tahap pengkodingan. Ini pertama kita akan menggunakan ada fluid ini sebagai untuk mengontrol layar. Kita lihat kodingannya. Ini bisa kita lihat ketika disimulasikan akan menghasilkan seperti ini. Kondisi ruangan gas aman. Ketika gas aman, buzzernya tidak akan berbunyi teman-teman. Tapi ketika gasnya bocor, itu akan mengeluarkan suara. Sekian, terima kasih. Baik, untuk simulasi sensor yang terakhir itu saya membuat lampu otomatis dengan menggunakan sensor PIR atau passive infrared sensor. Nah, untuk untuk komponen yang digunakan itu tentunya ada Arduino Uno, lalu di sini juga ada LCD, lalu ada breadboard. Kita menggunakan PIR tentunya karena sensor yang akan kita pakai adalah PIR sensor. Lalu ada LED, lalu ada light bulb, terus ada power supply juga. Ini adalah proses penyusunan komponen-komponen untuk lampu otomatis dengan PIR sensor. Bisa kita lihat ini penghubungan menggunakan jumper. Dan juga dihubungkan. Ini power supply-nya kita ubahkan terhadap bulbnya ini dihubungkan terhadap relay. Ini proses pergantian warnanya. Lalu ini ada saat codingan. Ini bisa kita lihat saat simulasinya dijalankan. Satu tidak dipakai. Nah, ini simulasi lampu otomatis
sensor peer ini digunakan untuk membaca status sensor peer untuk mendeteksi gerakan. Lalu untuk mengontrol LED berdasarkan status sensor peer, lalu menampilkan ikon status pada layar LED berdasarkan kondisi deteksi gerakan. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.